Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Saidah Haiwin SPD. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 25748232258. Pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Langit atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran KMM saya, yaitu Kristen Protestan. Terima kasih Bapa yang Maha di surga, karena telah melindungi kami dari malam besar ini. Sekarang kami akan mulai menjalankan kami, berkati kami, hingga apa yang kami lakukan hari ini dan bermanfaat bagi kami. Dan dari mengharapkan kami yang dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Ajeng. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek hadiran kalian ya. Ya, Ibu. Ibu panggil satu persatu. Ya, Bu. Sofia Rosina Delo, Hadir, Ibu. Yomarius Bora, Hadir, Ibu. Rahmanis Dahar, Ibu. Maria Aurelia Kali, Sakit. Jasmine Rijalin Rayu, Hadir, Ibu. Maria Katarina Ero, Hadir, Ibu. Fahri Edi Pratama, Hadir, Ibu. Zaida Siti Bengen, Hadir, Ibu. Rosina Sumali Sundu, Hadir, Ibu. Rizky Huran, Hadir. Rayanum Siti Maimunah, Hadir, Ibu. Atanasil Retno Mesu, Hadir, Ibu. Magdalena Ajen Malamui, Hadir, Ibu. Naomi Novitaju, Hadir, Ibu. Kristiani Raja Kodo, Hadir, Ibu. Asifa Alari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, gembira, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak pernah dengar kata anak 7 anak Indonesia hebat? Pernah. Gimana kalian tentang anak Indonesia hebat? Masih. Oke, kalau masih, mari kita sama-sama mendengarkan speakingnya. Bagi beribadah olahraga, beristirahat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Agar Indonesia hebat. Ibadah olahraga, jaga kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan yang mau kita capai pada materi tentang gerak dan gaya. Di sini, melalui membaca dan belajar dengan slide PowerPoint atau media pelajaran interaktif atau YouTube, peserta didik
dapat menjelaskan konsep dasar gerak dan gaya dengan benar. Peserta didik dapat membedakan antara jarak dan perpindahan dengan tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Yang mau kita capai pada pagi hari ini berkaitan dengan materi gerak dan gaya. Pernahkah kalian berpikir kenapa sepeda tidak bergerak di saat kalian tidak mengayuhnya? Karena tidak ada gaya geser yang menghambat gerakan sepeda. Terus yang kedua, bagaimanakah kalian menggunakan konsep gerak dan gaya ketika kalian bermain sepak bola dan membawa tas sekolah? Ayo Sofi. Dalam bermain sepak bola, konsep gaya dan gerak diterapkan melalui berbagai teknik dasar seperti menendang, menggiring, dan menghentikan bola. Seperti menendang, Menggiring dan menghentikan bola. menggiring, dan menghentikan bola. Dari kedua jawaban tadi, baik pertanyaan meaningful learning dengan pertanyaan semantik meaningful learning sudah dijawab. Ada yang menyatakan bahwa adanya gerak dan gaya terhadap hambatan pada ban sepeda. Terus yang berikutnya, meaningful learning. Bagaimana kita menerapkan atau kalian menerapkan konsep gerak dan gaya ketika kita bermain bola? Maksudnya bermain sepak bola. Ada yang namanya menendang, ada yang namanya menggiring, dan ada juga yang namanya kita menghentikan. Nah, baik menendang, menggiring, dan menghentikan bola ini termasuk gaya atau gerak? Gaya. Termasuk gaya. Ketika ada gaya, maka kita bisa menendang. Ketika ada menggiring, ada gaya, kita bisa menggiring. Begitu juga ketika ada gaya, kita bisa menghentikan bola. Nah, setelah kita menghentikan bola, pasti di situ ada gerak. Sehingga materi kita pada pagi hari ini adalah apa anak-anak? Gerak dan gaya. Materinya adalah gerak dan gaya. Mari kita simak video tentang materi gerak dan gaya. Perhatikan ya anak-anak. Ayo perhatikan. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ini adalah video Mungkin ada yang untuk belum kelas mengerti, 7 bagi bisa kalian yang di ditulis sekolahnya sudah di menerapkan kalian ilmu sehingga bisa merdeka. dipertanyakan. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan lengkap tentang bab 3, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Linknya bisa kalian lihat di pojok kanan atas di akhir video atau di kolom deskripsi. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bab 4, gerak dan gaya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Ada benda apa saja ya yang bergerak di sini? Ya, ada mobil dan juga burung. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lain. Jadi, benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan.
sih? Nah, titik acuan itu merupakan titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Contohnya, coba perhatikan ya. Mobil ini pada awalnya berada di sini. Berarti ini adalah posisi awal. Kemudian mobil bergerak sampai ke sini. Jadi disinilah posisi akhir. Sampai di sini udah dipahami bukan? Oke. Halo. Dengan adanya video tadi, apakah kalian sudah bisa memahami tentang gerak? Kalau sudah, adanya gerak karena adanya gaya. Benda bisa bergerak karena adanya gaya. Sekarang kita akan menyimak tentang gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 7 Guru Merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 4, yaitu tentang gerak dan gaya. Sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai konsep gerak. Link videonya bisa kalian cek di pojok kanan atas akhir video atau kolom deskripsi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi membahas mengenai gaya. Baik, langsung kita mulai ya. Gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini terlihat ada gambar orang yang sedang mendorong meja dan ada juga gambar orang yang sedang menarik meja. Nah, dorongan dan tarikan yang diberikan pada meja itulah yang disebut dengan gaya. Jadi, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak. Gaya itu lambangnya F, force, dan satuannya Newton. Kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Apakah gaya dapat bernilai 0? Coba perhatikan gambar. Nah, ibaratkan ini adalah sebuah meja. Meja ini didorong oleh orang A dengan gaya 100 Newton. Kemudian dari arah berlawanan ada orang B yang mendorong meja ini juga dengan gaya 100 Newton. Kira-kira apa yang terjadi pada meja tersebut? Nah, jika meja itu tetap diam pada posisinya, maka nilai gayanya atau resultan gayanya sama dengan 0. Bisa dipahami? Gaya itu dapat mengubah bentuk benda, arah benda, dan juga kecepatan benda. Maksudnya bagaimana? Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Coba perhatikan gambar. Yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain lilin plastisik. Ketika kalian memberi gaya pada lilin plastisik itu, misalkan dengan cara meremas-remasnya, bentuk dari lilin plastisik itu akan berubah dari bentuk semula, ya kan? Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain bola, kemudian kalian tendang itu bola yang datang ke arah kalian, otomatis arah dari bola tersebut akan berubah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contoh ketika kalian sedang bermain sepeda, semakin kuat kalian mengayuh sepeda, maka sepeda kalian akan bergerak semakin cepat. Paham ya? Halo. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, ada sudah memahami? Video tadi tentang apa dengan apa? Gerak dan gaya. Tentang gerak dengan gaya. Dari materi ini tentang gerak dan gaya, ada beberapa yang kita ketahui bahwa di dalam gerak itu terjadi karena adanya gaya. Di sini gaya ini adalah apa anak-anak? Gaya. Tarikan yang bisa menyebabkan benda bergerak. Yang semula benda itu diam. Ketika ada gaya yang diberikan pada benda tersebut, maka benda tersebut akan bergerak.
dari tadi. Kelompok berapa ini? Tiga itu. Semuanya sudah dapat? Sudah. Baik, LKPD sudah berada di kalian punya meja masing-masing kelompok. Silakan bekerja. Sebelumnya mari kita berikan aplaus kepada kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Nomor 1 guru dan teman-teman. Selamat pagi, Gerak. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, jelaskan pengertian dari gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan dari titik acuan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan titik acuan? Jelaskan. Titik acuan adalah titik yang didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut atau titik tempat pengamatan berada. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan gerak semu? Berikan contohnya. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenar-benarnya diam tetapi oleh pengamat teramati benda tersebut seolah-olah bergerak. Contohnya gerak semu matahari. Nomor 4, jelaskan pengertian dari jarak. A. Jarak. B. Perpindahan. A. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. B. Perpindahan adalah besaran yang menyatakan besar perubahan posisi benda. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Selamat pagi Selamat pagi. anak-anak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor yang pertama, jelaskan pengertian dari gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan dari titik acuan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan titik acuan? Jelaskan. Titik acuan adalah titik dimulainya suatu pengukuran atau suatu titik yang menjadi standar perhitungan terhadap benda yang akan ditinjau. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan gerak semu? Berikan contohnya. Gerak semu, gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat
teramati bahwa benda tersebut seolah bergerak. Contoh, pohon yang ada di sisi jalan seolah bergerak ketika kamu berada di dalam mobil yang melaju. Nomor 4, jelaskan pengertian dari A, jarak, dan B, perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Perpindahan adalah besaran vektor karena memperhatikan dan arah. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Jelaskan pengertian gerak. Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lain. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan titik acuan? Jelaskan. Titik acuan adalah titik tempat di mana dilakukan pengamatan terhadap gerak. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan gerak semu? Berikan contohnya. Gerak semu adalah gerak tidak sebenarnya. Contohnya, awan saat naik pesawat. Saat berada di pesawat, kita melihat awan bergerak seolah mengikuti pesawat. Padahal awan tidak bergerak. Yang bergerak adalah pesawat yang kita tumpangi. Nomor 4. Jelaskan pengertian dari A, jarak, B, perpindahan. A. Jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. B. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan posisi suatu benda terhadap titik acuannya dengan memperhatikan arah perubahan posisi benda tersebut. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Jelaskan pengertian gerak. Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu dengan posisi atau kedudukan yang lain. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan titik acuan? Jelaskan. Titik acuan adalah tempat di mana dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan gerak semu? Berikan contohnya. Gerak semu adalah gerak tidak sebenarnya. Contohnya, saat berada di pesawat, kita melihat awan bergerak seolah-olah mengikuti arah pesawat. Padahal awan tidak bergerak. Yang bergerak adalah pesawat yang kita tumpangi. Nomor 4. Jelaskan pengertian dari A, jarak, B, perpindahan. A. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. B. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuannya dengan memperhatikan arah perubahan posisi benda tersebut. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah materi tentang apa dengan apa? Tentang gerak dengan gaya. Ibu bisa tulis kembali ya? Ya. Tentang gerak dan gaya. Dari tayangan video tadi, apakah yang kalian ketahui tentang gerak? Gerak adalah suatu perubahan dari satu kedudukan meninggalkan kedudukan yang lain. Suatu apa? Suatu perpindahan suatu benda dari perpindahan suatu benda dari titik acuan. Ibu kasih contoh ya. Perpindahan benda dari titik acuan. Semula benda, maksudnya penghapus yang ada di tangan ibu sekarang, ibu letakkan di ujung kanan atau sampingnya ibu. Bisa dilihat atau tidak? Bisa. Kelompok 3 sama kelompok 4 bisa lihat tidak? Bisa. Kelompok 4 bagaimana bisa dilihat? Bisa lihat? Bisa. Tadi gerak itu sendiri adalah
dengan soal yang sudah diberikan tadi di KPD, Ibu akan mengumpulkan kembali lembaran jawaban kalian. Dikumpulkan dulu lembaran jawaban kalian yang sudah dipaparkan tadi. Lembaran jawaban kalian, mana jawabannya? Tadi jawabannya ada di, masih di dalam buku ya. Nanti Ibu cek saja ya. Nah, Ibu. Jawabannya mana? Oh, di buku juga langsung diterima saja. Baik, dengan berakhirnya jawaban dari teman-teman kalian, juga beberapa pertanyaan dengan tanggapan yang sudah disampaikan tadi, maka berakhir pula kita punya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya ada beberapa yang mau Ibu sampaikan. Untuk pelajaran minggu berikutnya itu atau hari berikutnya atau minggu depan kita akan membahas materi tentang hukum Newton yang mana masih juga berkaitan dengan gerak dan gaya. Satuan daripada Newton, satuan dari gaya itu adalah apa? Newton. Satuan dari tepuk pulang. Dapat tidur, hari senang, ayo pulang. Hore! Oke, terima kasih. Tadi sebelum kita memulai pelajaran, kita sudah diawali dengan doa. Begitu juga di akhir pembelajaran juga kita harus ditutupi dengan doa. Pada anak Hanum, saya persilakan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih karena Kau sudah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Hanya denganmu hamba meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih anak Hanum. Sekarang